Oke, pada sesi yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, di kelas ini, saya mengundang kita memberi perhatian pada satu paham, satu filsafat, tapi juga etika, yaitu situasionalisme. Dari kata situasi, ya, dari kata situation. Dari situlah lahir atau bangkit satu pemikiran mengenai kebenaran yang berdasarkan pada situasi. Dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan etika situasi atau situation ethics, ya, etika situasi. Nah, saya membuat dulu rangkuman singkat ya tentang pendekatan etika. Kita sudah pelajari bersama pada hari pertama bahwa setidaknya ada 4 ethical approach atau pendekatan etis. Ada 4. Ya, dan saya yang menambah yang terakhir, yang keempat. Pada umumnya selama ini 3. Yang pertama adalah etika deontologis. Saya harap Bapak Ibu sekalian perlu mengingat hal ini. Etika deontologis berfokus pada kewajiban, berfokus pada hukum, berfokus pada tugas bahwa memang harus dilakukan. Jadi orientasinya saya membuat keputusan A, B, C karena itu kewajiban. Karena itu aturan. Karena itu merupakan ketentuan. Jadi ya harus, deontologis harus. Dan memang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan beragama, banyak hal yang harus. Ya, ada 3 tingkatan ya. Sebaiknya, seharusnya, boleh. Jadi permisif itu diizinkan. Ya, sebenarnya diizinkan. Lalu yang kedua, sebaiknya. We should. Kita sebaiknya. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu. Etika berkenaan dengan yang pertama, yang bukan terendah. Yang pertama yaitu diizinkan, boleh, diperbolehkan. Ya, we were allowed by. Kita diizinkan oleh, diizinkan, izin. Ya, kamu diizinkan tidak masuk besok hari. Oke? Kamu diizinkan menggunakan masker di saat di lapangan atau di airplane, aircraft, oke? Diizinkan berarti boleh juga tidak. Jadi diizinkan ini boleh tidak, boleh iya. Nah, yang kedua sebaiknya. Ya, sebaiknya. Ini lebih tinggi, lebih apa? Lebih ada kepastian, sebaiknya. Karena kalau tidak, ya kamu, bahasa ekonomi, kamu rugi. Sebaiknya, Pak. Kalau tidak, ya kamu menyesal. Sebaiknya, Pak. Kalau tidak, kamu salah. Nah, ini sudah mulai mutlak. Sudah mulai mutlak. Lalu yang ketiga, seharusnya. Tulis, Pak. Bapak Ibu tulis, ini penting. Nanti dengan anak-anak itu 3 juga. Sikap kepada anak-anak. Diperbolehkan, ya, diminta sebaiknya, dan diharuskan. Ya, diharuskan. Misalnya penggunaan handphone. Ini diperbolehkan atau sebaiknya atau seharusnya. Coba saya tanya kepada anak muda yang belum menikah. Menikah itu seharusnya atau sebaiknya atau kalau diizinkan? Coba menikah. You know menikah? Marriage, ya, pernikahan. Getting marriage. Itu seharusnya atau sebaiknya atau ya diperbolehkan.
Ya, supaya nggak lama-lama, jawaban saya sebaiknya. Nggak ada keharusan. Tidak pernah ada keharusan menikah. Tetapi sebaiknya menikah. Dan itu juga merupakan pernyataan Paulus. Sebaiknya. Nah, coba Bapak Ibu kalau melayani di gereja, kita terlibat dalam pelayanan gereja. Ayo, pilih. Diizinkan, sebaiknya, seharusnya. Yang mana? Ya, saya harap bisa mengikuti jawaban saya. 1, seharusnya. Tuhan tidak paksa, tapi sebagai seorang yang telah diselamatkan, telah menerima anugerah Allah, masa tidak mau terlibat dalam pelayanan? Seharusnya orang-orang yang telah diselamatkan tahu diri. Nah, itu. Seharusnya melayani. Bagaimana mungkin orang Kristen tidak melayani? Seharusnya. Ya, kalau boleh enggak kita makan malam? Right now, we have our dinner. Ya, sebaiknya. Boleh juga enggak ada masalah gitu. Enggak, itu yang dibawa itu permisif atau ada diizinkan. Yang kedua yaitu sebaiknya. Itu sesuatu kerelaan, tetapi itu mulia. Kerelaan sebaiknya, dan ya memang ada unsur kemutlakan, tapi tidak ada pemaksaan. Tetapi kalau namanya seharusnya, ada unsur pemaksaan, tetapi sebenarnya kita harus sadar Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kita hanya tahu hukum saja. Kita menerima, ya memberi. Kalau kita menerima, harus memberi. Masa menerima, tidak memberi? Harus memberi juga. Nah, ini hukum-hukum sederhana ya dalam beretika. Kita menolong orang tersebut, harus tolong, sebaiknya tolong, ya kalau boleh tolong. Ini depend on the case. Misalnya, kalau di Amerika ada seorang jatuh ke tempat katakanlah salju atau ice yang sudah membeku, frozen, lalu kakinya patah, kita tidak boleh sembarang tolong. Ya, seharusnya tolong, tetapi ada aturan. Kalau kita menolong dia tambah parah, kita dituntut secara hukum. Jadi harus orang profesional yang tolong. Kalau kita mau menolong, misalnya kita menolong seorang yang sudah berpegang di atas tali, mau masuk ke jurang, mau jatuh ke jurang, tapi kita mau tolong. Namun pertolongan kita justru membuat dia jatuh. Oh, ini kriminal. Jadi pikir, sebaiknya, seharusnya, atau boleh ya, boleh tidak. Nah, pikirkan baik-baik, ini masalah etika. Ya, ini masalah etika. Ya, ini saya bahas berkaitan erat dengan deontologi. Yang kedua, teleologis. Tujuannya apa? Kamu melakukan ini, apa maksud dan tujuannya? Orientasinya pada tujuan. Memang ada bahaya, saya sudah bahaskan, ada kelemahan, bukan bahaya. Kelemahannya ini bisa menghalalkan segala cara. Kalau deontologi, kelemahannya kaku. Cenderung Farisi itu. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ini deontologis. Harus. Dan agak kejam. Deontologis agak kejam. Ya, ini. Karena harus. Tidak boleh tidak. Matilah kau. Nah, ini deontologis. Lalu yang kedua, teleologis. Ini cincai-cincai. Bukan. Dia akan berorientasi pada tujuan. Yang penting tujuan baik. Negatifnya atau kelemahannya yaitu memanfaatkan atau menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan baik. Pak, tujuan saya baik sih, Pak. Tapi minta maaf. Kalau saya kasar, Pak.
Saya ngomongnya kasar, tapi tujuannya baik loh Pak. Nggak bisa terima itu. Itu excuse. Ya, semestinya tujuan baik, cara baik. Kan begitu toh? Tujuan baik, cara baik. Tetapi inilah pertimbangan kita. Yang ketiga, kontekstual. Yaitu berdasarkan situasi keadaan, memutuskan berdasarkan ruang dan waktu. Seperti seorang anak yang memang berjanji pulang jam 9 malam, ya orang tuanya mengizinkan ke pesta dan berjanji pasti pulang jam 9 malam. Oke papa, oke mami. Tetapi dia ada kondisi, situasi yang dia tidak bisa elakkan. Dua teman putrinya, dua teman wanita meminta pertolongan pada dia karena because mereka tidak punya kendaraan untuk pulang. So, gadis ini punya kendaraan untuk pulang. Dan dia berpikir, saya harus pulang sampai jam 9 malam di rumah. Dan tetapi ada orang yang memerlukan pertolongan. Dan dia akhirnya menolong dua teman gadis ini. Dan beresiko dia terlambat pulang di rumah. Nah, dia mengalami situasi dan keadaan mengenai time and space, waktu dan ruang di mana dia hadapi. Nah, ini ketiga hal ini menjadi pendekatan ini terus-menerus perdebatan antara deontologis, teleologis, dan kontekstual. Nah, saya memberikan solusi yang belum pernah, sejauh yang saya tahu ya, belum pernah dikemukakan oleh para ahli, yaitu integratif etik, ya, atau ethical integration, integrasi etis, yaitu kewajiban tidak bisa diganggu gugat. Tapi juga harus ada tujuan dengan mempertimbangkan situasi kondisi. Ini solusi dari saya. Nah, nanti kita akan membahas case-case yang muncul pada pembahasan materi ini. Dan kita menerapkan yang namanya integrative approach. Nah, berkenaan dengan kontekstual yang ini, dengan number 3, kita secara khusus membahas mengenai situasionalisme. Nah, kita transisinya begini. Selama berabad-abad moral dunia, moral gereja, moralitas masyarakat dunia, ya, dan juga wilayah tertentu sudah baku, sudah paten moralnya, mencuri, berbohong, berzina dan sebagainya. Itu sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar. Ya. Laki-laki yang menikah dengan perempuan atau wanita, tidak ada namanya laki-laki dengan laki-laki. Tapi new morality, laki-laki dan laki-laki oke. New morality, perempuan dengan perempuan atau wanita dengan wanita dianggap oke. Itu namanya new morality. Ya. Nah, karena begini, memang deontologis cenderung bisa mengarah ke legalisme, hukum. Ya, hukum. Tetapi juga akhirnya ada yang anti hukum, anti nominalisme yang kita bahas tadi malam mengenai relativisme. Relativisme itu ya ada absolut relativisme pasti anti nominalisme. Ada yang soft relativisme juga ke arah anti-nominalisme. Nah, muncullah seorang bernama Joseph Fletcher tahun 1905 sampai 1991. Ini dia termasuk panjang umur. Dia menulis buku pada tahun 1961-an. Ya, 60-an. Dan dia menulis buku berjudul Situational Ethics. Jadi, etika situasional. Situational ethics artinya etika situasional. Dia seorang profesor yang mulanya ditabiskan sebagai pendeta gereja episkopal. Namun kemudian karena dia menekuni dunia filsafat dan agama, akhirnya dia menjadi seorang ateism.
Ya, dia menjadi seorang ateisme. Bapak Ibu bisa buka Google dan nanti akan temukan informasi lebih lanjut tentang Joseph Fletcher. Nah, situasionalisme. Legalisme ialah memiliki hukum untuk semua. Semua harus based on the law, based on regulation, based on requirement, based on condition. Nah, itu syarat ya. Sedangkan antinominalisme semua tanpa hukum. Ini dua hal yang berkontradiksi. Dan Fletcher ya menegaskan dari pandangannya situasionalisme bahwa dia tidak yang memihak pada legalisme, tidak juga setuju dengan antinominalisme. Tetapi dia ada di tengah-tengah, yaitu only one law, only one principle, only one requirement, yaitu hukum, satu hukum, yaitu hukum kasih. Menurut dia bahwa hanya ada satu hukum untuk semua hal boleh, semua hal harus, semua hal sebaiknya dengan satu hukum, yaitu kasih. Kalau ada kasih, benar. Kasih itu membenarkan. Di mana ada kasih, semuanya oke. Jadi, menurut Fletcher, yang kemudian menjadi ateis, bahwa semuanya diperbolehkan, semuanya benar kalau berdasarkan kasih. Nah, pertanyaannya, kasih apa? Kasih seperti apa? Kasih para movie star? Kasih seperti para artis? Atau kasih Allah? Ini problemnya. Ya, dia membicara kasih apa saja, kasih manusia, kasih yang jelas ada kasih sayang, termasuk juga kasih eros, kasih seksual. Ya, jadi oke. Kalau kalian dua sama-sama suka, ya sama-sama suka, saling mengasihi, ya tidak apa-apalah. Biarpun yang laki sudah punya istri, yang perempuan belum punya istri. Tapi kedua-duanya itu saling mengasihi. Ya tidak apa-apa. Ini namanya etika situasional. Ya, karena itu hati-hati dengan orang bicara. Love is the foundation of our attitude. Wah, bagus sekali ya. Tunggu dulu. Jangan cepat-cepat. Kenapa? What is the meaning of love? Love according to them, according to him, kasih menurut dia atau mereka, apa artinya? Kita kan love kan juga bukan Stefri love, bukan John love, bukan juga Jokowi love, bukan. Tapi God's love. Itu yang perlu kita. God's love. Sebab human love itu conditional. Sedangkan God's love is unconditional. Kasih Allah itu tak bersyarat. Sedangkan kasih manusia adalah conditional, bersyarat. Maka jangan terlalu cepat berkata, oh, based on the love. Oh, bagi saya tidak semudah itu kita terpengaruh. Fletcher menolak semua hukum moral kecuali kasih. Kasih adalah senjata bagi semua keputusan etis. Semua pengambilan keputusan etis must harus berlandaskan pada kasih. Nah, situasionalisme. Kami diwajibkan untuk mengatakan kebenaran. Jika situasi mengizinkan. Kalau situasi tidak mengizinkan mengatakan kebenaran, jangan bilang kebenaran. Itu depend on situation. Ya. Kalau misalnya Papa, Stefri sini. Nanti ada orang ke rumah nanti ya, jam 1 jam lagi. Someone will come. Okay? Tell him that your daddy is going out. Ya. Beritahu bahwa Papa
keluar. Tapi papanya di tempat tidur. Nah, jadi situasi yang mengizinkan, apalagi yang datang ini adalah seorang tukang pukul yang meminta menagih apa begitu. Nah, jadi tell him, your daddy is going out, sedang keluar rumah. Ya, kalau situasi mengizinkan, ya kamu tidak berbohong itu. Ini menurut situasional etik. Nah, jika ada seorang pembunuh yang bertanya mengenai di mana korban yang bersembunyi, maka kewajiban kami adalah berdusta. Coba ya, kewajiban kami adalah berdusta. Inilah tindakan kasih yang bertanggung jawab, according to Fletcher. Ya, if there is someone who looking for, ya mencari yang namanya victim, korban yang bersembunyi, kita harus berkata, I don't see him. Saya nggak melihat dia. I didn't see. Okay? Tapi ada, kita tahu dia di bersembunyi. Ini namanya kewajiban berdusta. Kenapa? Karena kita mengasihi orang yang bersembunyi. Kenapa? Hendak dibunuh. Nah, ini namanya etika situasi. Hati-hati dengan jebakan iblis Fletcher ini ya. Fletcher bukan iblis. Tapi pikiran ini pikiran iblis. Hati-hati. Nah, mereka punya presupposisi atau pijakan. Pijakan daripada situasionalisme atau situational ethics. Satu, pragmatisme. Pragmatisme dikatakan benar hanya cara kita yang berguna atau bermanfaat. Kalau berguna, bermanfaat, benar. Kalau nggak bermanfaat, nggak benar. Jadi kalau kamu beritahu kepada pembunuh tentang seseorang dan kamu memberitahu dan tidak ada manfaat, ya janganlah. Lebih bermanfaat, katakan saya tidak lihat. Pragmatisme, saya nggak lihat. Ya tidak ada sebab kalau saya memberitahu dia bersembunyi di sana, apa manfaat bagi kamu? Apa manfaat bagi kamu? Nah, persoalan begini. Kalau si pembunuh bilang begini, oke, saya memberikan kamu uang. Saya memberikan kamu uang, dan kamu beritahu seseorang yang saya cari. Berapa yang kau beri kepada saya? Sekian $. Oke, boleh. Terima uang. Kalau itu bermanfaat, boleh beritahu. Yang kau cari di balik pohon itu. Saya terima uang. Ini juga, kenapa? Karena nggak ada hukum. Karena tidak ada aturan. Jadi bisa berubah-ubah. Depend on pragmatisme. Kalau bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ya tidak. Maka hal-hal yang sifatnya praktis, konkret, itulah yang penting, benar, bermanfaat. Ya. Yang kedua, relativisme. Hanya kasih yang absolut. Segala sesuatu relatif, berubah. Fletcher menghindari kata-kata. Dia nggak suka, Fletcher tidak suka yang namanya kata never, perfect, always, complete. Karena bagi dia semuanya adalah relatif. Bagaimana mungkin? Never. Nggak pernah. Loh, ini kan relatif. Perfect, sempurna. Belum tentu. Karena masih dinamis. Always, jangan always. Karena dia dia berubah. Komplit, sudah selesai komplit. Jangan. Maka Fletcher tidak menyukai kata-kata seperti ini. Kenapa? Karena spiritnya relativisme. Yang ketiga, positivisme. Menempatkan seni dan moral sebagai ukuran pengambilan keputusan. Pandangan ini tidak mencari verifikasi atau pembuktian, melainkan mencari pembenaran. Hanya dalam kasih semua ekspresi moral mencapai pembenaran yang tinggi. Jika ada kasih, maka benar. Tanpa kasih, maka tidak benar. Persoalannya kasih apa? Kasih manusia atau kasihan manusia atau kasih si penjahat? Kalau kasih Allah absolut. Tapi kalau kasih manusia sangat relatif. Kenapa? Karena bergantung pada kepentingan, bergantung pada keuntungan, bergantung pada situasi, kondisi, keadaan, dan pembayaran. Itulah kasih manusia. Ya, makin lihat
suami makin menghasilkan banyak uang, makin disayang. Ini kan jaga kesehatan papa ya. Kenapa? Karena penghasilannya banyak. Jangan sampai sakit. Kalau papa sakit kan kita punya salary kurang dan kami susah. Jadi ada kepentingan-kepentingan. Semuanya kasih manusia itu kasih kepentingan dan sebenarnya bukan kasih tapi kasihan dulu. Ya. Nah, yang keempat, personalisme. Nilai moral adalah tidak hanya ada yang diekspresikan. Oke, I love you. I'm bringing a flower. This is my love. Bukan hanya itu. Melainkan pribadi adalah moral tertinggi. Jadi orangnya saja, pribadi adalah ukuran moral tertinggi. Tidak ada hal-hal yang baik. Hanya pribadilah yang berharga. Jadi melihat ini ukuran yang menjadi landasan Fletcher membangun paham etis, filosofis etisnya mengenai situasionalisme. Nah, depend on person dan person many persons, banyak pribadi. Jadi nilai moral ini pada pribadi-pribadi, bukan pada nilai moral secara universal, tapi depend on one individu. Ya, itu namanya tidak ada hal yang baik kecuali pribadi dan itulah subjektif. Itulah yang menentukan. Ya, ini 4 presuposisi daripada situasionalisme atau kesimpulan awal mengambil kesimpulan selanjutnya. Contoh etika situasi. Contoh. Bapak Ibu sekalian, ada satu aturan dalam penjara pada masa Perang Dunia Kedua di Jerman. Di mana tawanan wanita boleh dibebaskan hanya dengan syarat yaitu hamil. Boleh keluar, boleh pulang ya dari kamp konsentrasi, dia boleh pulang menjumpai keluarganya dengan syarat dia harus hamil. Hanya yang hamil, yang pregnant, yang bisa dikeluarkan dari penjara. Nah, penjaga penjara adalah seorang Kristen. Diminta oleh seorang tawanan wanita yang juga orang Kristen. Minta untuk menghamilinya. Supaya ia boleh dibebaskan dan bertemu dengan keluarganya. Baik bertemu suaminya dan anak-anaknya. Itu pada menjelang Christmas. Ini peristiwa benar, Bapak Ibu. Ini bukan omong kosong. Saya mengutipnya dari Geisler. Penjaga penjara tidak mementingkan diri sendiri. Yang penting juga wanita itu bertemu keluarganya. Ya, walaupun bersinah. Biarpun bersinah dan hamil, ya. Yang penting bertemu keluarganya. Masih ingat ada teleologis. Ya, ada tujuan. Tujuan apa? Bertemu dengan suami saya dan bertemu dengan anak-anak saya yang saya sudah rindukan selama 4 tahun terpisah. So I want to meet them and celebrate Christmas. Okay? Only one way. Tujuan bertemu, but only one way. Apa? Harus hamil. Nah, dia hamil dari mana? Ya dengan orang-orang laki-laki di penjara dan dia minta penjaga penjara. Dan penjaga penjara pun berpikir, wah, tidak mau tidur dengan tawanan, tidak mau tidur dengan orang kotor, tidak mau tidur dengan musuh. Namun dia berpikirnya Kristen. Oke lah, bukan demi kepentingan saya, tapi demi kepentingan orang lain. Nah, demikian juga wanita, tidak mementingkan diri sendiri, yang penting ia bertemu keluarganya. Apakah persinahan wanita ini dibenarkan? Inilah yang disebut oleh Fletcher dengan sacrificial adultery. Persinahan yang berkorban. Ini istilah sacrificial adultery. Yaitu persinahan yang berkorban. Boleh. Menurut Fletcher, boleh. Diizinkan. Kenapa? Tujuannya itu bertemu keluarga. Tidak dianggap bersinah. Oke. Lanjut. Contoh yang kedua. Ini etika situasi. Seorang pemudi yang bekerja sebagai agen intelligence USA diminta untuk memikat seorang mata-mata musuh dengan pelayanan seksnya. Ya,
Ini ketika ia memprotes bahwa ia tidak mempertaruhkan integritas pribadinya dengan pelayanan seks, maka kepadanya dikatakan bahwa cara itu juga yang dilakukan oleh kakakmu, saudaramu, waktu dia perang di Korea. Jadi hal itu pun dilakukan oleh kakakmu. Karena hanya dengan cara demikian kita menang terhadap musuh. Ia yakin bahwa pekerjaan ini tidak dapat dilakukan dengan cara lain. Hanya dengan cara demikian. Nah, ia adalah seorang patriot yang mengabdi pada negaranya. Maka dia wajib bersinah demi mengetahui keadaan musuh. Ini yang namanya oleh Fletcher menyebutnya patriotic prostitution. Patriotic prostitution. Jadi boleh bersinah asalkan dengan tujuan negara, kebaikan negara. Wah, ini hati-hati dengan setan warna biru. Ya. Nah, contoh etika situasi yang ketiga. Apa tindakan kita jika kita yang sakit dan hanya mempunyai dua pilihan yang harus diambil? Pertama, membeli obat yang mahal, yaitu suatu tindakan yang akan menghabiskan keuangan keluarganya dan menyebabkan jaminan masa depan keluarga hilang. Namun bisa hidup lagi 3 tahun. Atau tidak mau membeli obat dengan resiko meninggal dalam 6 bulan. Pilih. Kamu kalau tidak membeli obat, kamu akan meninggal dalam 6 bulan. Tapi kalau kamu bisa membeli obat, kamu bisa ditopang oleh obat selama 3 tahun hidup. Tetapi resikonya obatnya mahal. Pilih yang mana? Ya, pilih yang mana? Mau bertahan 3 tahun hidup dengan mengkonsumsi obat yang sangat ekspensif, very expensive, dan itu akan mengganggu ekonomi keluarga. Ya harus jual ini, jual tanah, jual rumah, jual kereta, jual apa, dan bisa membeli. Dan itu hanya 3 tahun hidup. Yang mana yang kita pilih? Atau nggak perlu minum obat, doa saja, nggak perlu minum obat, tetapi pasti 6 bulan kemudian meninggal. Nah, Fletcher menyebutnya ya sacrificial suicide, artinya bunuh diri berkurban. Bunuh diri, tapi itu pengorbanan. Oke, saya tidak mau minum obat. Saya tidak mau mengganggu keuangan keluarga. Kalian masih bisa hidup 50 tahun. Saya kalau mau minum obat hanya 3 tahun. So, I stop consume medicine. Okay, I pray. Saya berdoa, insya Allah bisa lebih dari 6 bulan. Ya, ini yang mana? Yang mana kita harus pilih? Maka biasanya pasien akan berkata, no. Jangan beli obat lagi. Saya siap meninggal. Ini saya siap berkorban, bunuh diri. Ini bunuh diri, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa. Dengan tidak minum obat, bunuh diri. Listen to me. Ini namanya bunuh diri pasif. Ya, pasif. Bunuh diri pasif. Ini case yang ketiga. Bunuh diri untuk kepentingan orang lain, itu keluarga. Jangan sampai keluarga kehabisan uang. Hanya membiayai saya hidup 3 tahun. No. We don't need buy any medicine. No need. I'm ready to go home. Okay? Ini contoh yang ketiga. Contoh etika situasi yang keempat. Seorang pasien menderita sakit jiwa. Dia suka mengasingkan diri, schizofrenik pasien ya. Belum menikah, namun dalam kondisi hamil. Dia belum menikah, namun dalam kondisi hamil akibat pemerkosaan. Dia menjadi menyendiri, gangguan jiwa, tertekan, stres, depresi berat, dan maka dia menjadi lost her mind, lost control juga, suka menyendiri, inferior karena diperkosa.
dan dia hamil. Oke. Nah, hanya menghendaki aborsi. Bahwa 3 bulan kandungan ini diminta diaborsi, digugurkan. Tetapi ditolak oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak mengizinkan karena tidak mau bermasalah hukum. Karena aborsi itu diizinkan kalau di Indonesia ya, kalau masalah medis. Kecuali di Eropa. Di beberapa negara di Eropa bisa. Tapi kemudian di Indonesia nampaknya menyetujui, tapi dulu tidak bisa. Nah, ayahnya menghendaki aborsi tapi ditolak. Nah, Fletcher menghukum penolakan karena ini legalistik. Tidak boleh. Rumah sakit harus melayani keperluan untuk aborsi. Ya, di mana contohnya seorang dokter Rumania yang mengaborsi 3.000 bayi dari ibu-ibu orang Yahudi yang diperkosa. Karena jika bukan. Karena jika ketahuan hamil maka ibu hamil tersebut akan dibakar, tapi mereka diperkosa. Bukan semua. Maka itu harus tidak boleh hamil. Untuk itu digugurkan. Maka ada pendapat bahwa karena aborsi yang dilakukan oleh dokter Rumania, maka dokter ini menyelamatkan 3.000 jiwa. 3.000 jiwa ibu-ibu tidak dibakar. Nah, inilah situasional situasi yang memungkinkan menurut Fletcher. Ya, ini yang dia sebut acceptable abortion. Aborsi yang dapat diterima, acceptable abortion. Ya, ini contoh etika situasi yang keempat. Contoh etika situasi yang kelima. Tindakan seorang ibu yang menyumbat mulut bayi yang sedang menangis supaya menyelamatkan kelompoknya dari pengejaran dan pembunuhan yang dilakukan oleh suku Indian adalah tindakan kasih yang berkorban untuk kebaikan semua orang atau satu kelompok yang lebih banyak. Satu orang mati tak apa, asal jangan 2 orang mati dua-dua. 1 orang mati boleh, 2 orang mati boleh, 5 orang mati boleh, tapi jangan sampai 50 yang mati. Jadi etika situasi ini berpulang pada jumlah. Makin banyak orang, makin bernilai. Jadi nilai pengambilan keputusan etis pada situasi jumlah orang. Kalau jumlah orangnya lebih banyak, yang mau diselamatkan, oke, relakan yang sedikit berkorban, mati, dibunuh dan sebagainya. Termasuk mungkin juga tindakan-tindakan di dunia peperangan. Oke. Ini yang disebut oleh Fletcher dengan sebutan merciful murder. Pembunuhan kemurahan. Pembunuhan karena dengan kemurahan. Mercy itu kemurahan. Grace itu anugerah. Jadi merciful. Pembunuhan penuh dengan kemurahan. Karena kemurahan seorang ibu. Dia menyumbat mulut bayinya. Dan dia menangis dan dia menyumbat demi menyelamatkan 14 orang yang ada di gua. Dan di luar gua itu adalah tentara Indian yang akan membunuh mereka semua. Kalau ketahuan. Supaya nggak ketahuan, maka mulut bayinya dia tutup erat-erat sampai tidak bernafas dan mati dalam keadaan lemas, no oksigen. Ini namanya merciful murder. Ya, ini adalah etika-etika situasional yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Lalu Pak, bagaimana Pak? Bagaimana caranya? Saya pikir kalau ditanya, Pak Stefri apa caranya? Kita ada 2 possibility. 1, kita berdoa, Tuhan, Engkaulah yang membuat anak ini diam.
Bukan saya yang membuat anak ini diam. Nah, kalau anak ini tidak bisa diam, maka kami tertangkap. Namun tertangkap bisa juga ada cara Tuhan untuk tidak jadi dibunuh. Jadi masih banyak possibility untuk kita selamat daripada membunuh anak ini. At least there is two possibilities. Yang pertama, kita dengan secara alami mungkin menetek atau membuat kasih makan kepada anak, bayi, atau banyak cara secara natural. Tetapi juga bersama dengan itu kita minta anugerah Allah, kita minta pertolongan Tuhan supaya bayi ini diam dalam nama Tuhan Yesus, kan begitu? Sehingga terdiam. Itu satu possibility. Satu possibility ya. Yang kedua, kalau bayi itu tetap berteriak, menangis, dan kita ketahuan, ditangkaplah kita semua oleh tentara Indian. Namun masih ada peluang di mana orang Indian bermurah hati, tidak jadi membunuh. Jadi ini ada kemungkinan lagi yang bagi saya. Maka itu tindakan Fletcher ini tindakan yang tidak dapat kita akui. Termasuk juga dengan situasi etika situasi yang keempat, 3, 2, 1. Nah, namun saya minta Bapak Ibu menjawab apa tanggapan Bapak Ibu dengan contoh etika. Coba perhatikannya. Nanti saya kirim malam hari ini. Bahan-bahannya saya kirim. Contoh etika situasi 1. Contoh etika ditanggapi. Bapak Ibu, please give your ethical decision. Apa keputusan etis Bapak Ibu? Nggak usah panjang-panjang, singkat saja. Please give your answer. Berikan jawabanmu. Etika 2, 3, dan 4. Yang kelima saya sudah jawab. Ya, yang kelima saya sudah jawab. Oke. Sekarang sebagai penutup evaluasi ya. Etika situasional atau situasionalisme, menurut saya, satu norma adalah terlalu umum. Norma kasih terlalu umum. Ya, untuk semua kasus etis, norma ini tidak memadai. Lagi pula, kasih itu kasih yang mana? Ya, kasih itu kasih yang mana? Oke. Situasi tidak menentukan mengenai arti kasih. Itu kasih yang mana saya sebut tadi. Yang ketiga, kemungkinan banyak norma yang universal. Kenapa hanya mencari satu norma? Misalnya keadilan. Kenapa hanya kasih? Misalnya masih ada kekudusan, keadilan. Masih ada banyak norma lain lagi. Kenapa Fletcher hanya melihat kasih? Oke. Kemungkinan dia mengutip 1 Korintus. Yang terbesar adalah kasih. Tetapi dalam 1 Korintus yang terbesar adalah kasih. Kasih tidak dapat dipisahkan dengan iman dan pengharapan. Maka tertinggal 3 ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kasih tanpa pengharapan, nothing. Kasih tanpa iman, nothing. Jadi Fletcher sempit dalam hal ini. Yang keempat, ada banyak norma etis yang dapat dibela, ya, bukan hanya kasih, masih banyak lagi. Saya sudah ungkapan tadi, ini tinggal pengulangan, penegasan. Nah, yang terakhir, Fletcher sesungguhnya penganut utilitarianisme, utilitarian, yaitu satu filsafat yang menyatakan benarnya sesuatu itu kalau bermanfaat, kalau ada utility, ada kegunaan. Kalau berguna, okelah, benar. Kalau tidak berguna, kalau tidak bermanfaat, maka tidak benar. Inilah evaluasi saya terhadap situasionalisme atau situational ethics. Nah, ini tugas lagi ya. Ada seorang negro dituduh memperkosa seorang gadis dan dia dihukum 20 tahun penjara.
Saya masih ingat di mungkin British Got Talent ya. Tapi ini lain, ini different person. Yang mungkin yang namanya yang di British Got Talent atau American, I don't know. Maybe British Got Talent. Seorang yang sudah 30 tahun di penjara karena dituduh memperkosa, tapi kemudian ternyata tidak terbukti dan dia bebas setelah tua. Nah, ini benar, yang ini benar. Seorang negro dituduh memperkosa dan dihukum 20 tahun penjara. 5 tahun kemudian wanita yang diperkosa ya menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia mempunyai keluarga yang sangat berbahagia. Ya, suaminya tidak mengetahui masa lalu istrinya. Wanita ini kemudian menjadi orang Kristen. Kemudian dia mengaku kepada suaminya, kepada pendetanya, khususnya dia mengaku mengenai perkosaan yang terjadi 15 tahun yang lalu adalah dipalsukan untuk menutupi hubungan seksnya dengan pacarnya sebelum suaminya. Ya, dia punya pacar sebelum dengan suaminya sekarang. Dan dia hamil dan dia menuduh seorang negro. Nah, sekarang dia sudah jadi Kristen, sudah bertobat. Sekarang ia sangat menyesal. Dan karena seorang negro yang dihukum sudah 15 tahun dan lagi 5 tahun dia mau lepas, sudah 15 tahun. Karena dituduh. Ya. Tetapi suaminya tidak menghendaki istrinya kembali melaporkan ini kepada pengadilan. Kamu jangan pergi ke pengadilan, malu. Ya, dan berbahaya. Lalu apa nasihat saudara kepada wanita tersebut? Apakah ia harus mengatakan membukakannya sesungguhnya yang terjadi atau tidak? Dia bagaimana? Bukakan atau tidak? Nah, kasusnya begini. Akhirnya wanita itu pergi ke pengadilan karena dia merasa diri berdosa dan dia sudah bertobat, sudah lahir baru, dia harus terbuka, maka dia pergi ke pengadilan untuk mencabut. Dan pihak pengadilan mengadakan pengadilan ulang. Tetapi para hakim yang bukan orang rohani, orang sekuler, menemukan bahwa perempuan ini terlalu rohani. Dia ini tidak sadar, dia terlalu rohani. Ya, pihak pengadilan tetap pada pendapat bahwa pemerkosa adalah laki-laki negro yang sedang menjalani hukum. Dan akhirnya lagi pula bisa mempersalahkan kelemahan kualitas pengadilan. Berarti 15 tahun yang lalu pengadilan itu lemah, tak berkualitas. Kenapa? Tak mampu menyelidiki masalah kasus dengan jeli. Akhirnya kepada wanita tersebut dituntut membayar 30.000 US dollar sebagai biaya penghambatan pengadilan dan dana ganti rugi pengadilan ulang. Laki-laki negro itu berpikir untuk memperbaiki namanya, namun akhirnya tahu juga dia kembali ke penjara masih 5 tahun. Dia yang merasa difitnah ingin melakukan bunuh diri, menuntut ketidakadilan terhadap dirinya. Nah, wanita itu dan suaminya harus menjual rumah, membayar biaya pengadilan tersebut. Ini benar-benar terjadi. Suaminya menceraikan dia, keluarganya hancur karena ia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apa sikap etis Kristen kita? Ya, apa sikap etis Kristen kita? Dan saya harap Bapak Ibu bisa menjawab, ya. Ini tugas. Sebagai seorang sesama orang percaya, berikan nasihat Anda kepada wanita tersebut sesuai dengan kasus di atas. Berikan nasihat. Ya. Yang kedua, analisislah lebih dalam kasus etis di atas. Untuk apa? Ya, untuk itu buatlah beberapa pertanyaan analitis. Kita membuat pertanyaan. Untuk apa? Memperdalam kasus-kasus ini, ya. Biar makin clear. Apa yang saudara pelajari dari kasus di atas mengenai etika Kristen? Oke. So, there is 3 questions yang saya harap Bapak Ibu menjawabnya. Demikianlah presentasi saya mengenai
etika atau situational ethics atau situasionalisme. Oke.